Mengapa ada bintang yang bisa meledak dahsyat? Selamat datang di kelas Insight. Bayangkan ini, sebuah bintang yang ukurannya jutaan kali lebih besar dari bumi, tiba-tiba meledak, bukan sekedar pecah, tapi meledak dengan energi yang lebih besar dari seluruh matahari selama hidupnya dalam 1 detik. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat sesuatu sebesar bintang bisa hancur begitu dahsyat? Mari kita mulai dari awal. Bintang itu sebenarnya sederhana. Ia adalah bola gas raksasa, terutama hidrogen. Tapi di dalamnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Reaksi fusi, atom-atom kecil bergabung menjadi atom yang lebih besar. Proses ini menghasilkan energi sangat besar yang membuat bintang bersinar. Dan ada satu hal penting, keseimbangan. Di dalam bintang, ada 2 gaya yang saling melawan. Gravitasi yang ingin menarik semua ke dalam, dan tekanan dari reaksi fusi yang mendorong keluar. Selama 2 gaya ini seimbang, bintang hidup stabil. Tapi masalah mulai muncul saat bahan bakar mulai habis. Bayangkan, mesin besar yang kehabisan bahan bakar. Tekanan dari dalam melemah, tapi gravitasi tidak pernah berhenti. Ia terus menarik. Bintang mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Untuk bintang kecil seperti matahari, akhirnya tidak terlalu dramatis. Ia akan mengembang jadi raksasa merah, lalu perlahan mati. Tapi untuk bintang besar, ceritanya berbeda, sangat berbeda. Bintang masif memiliki inti yang sangat panas. Mereka tidak hanya membakar hidrogen, tapi juga helium, karbon, oksigen, sampai akhirnya mereka mulai membentuk besi. Dan ini masalah besar, karena besi tidak menghasilkan energi saat fusi. Saat inti bintang menjadi besi, sumber energi berhenti. Tekanan yang menahan gravitasi hilang. Dalam sekejap, gravitasi menang. Inti bintang runtuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Lapisan luar ikut jatuh ke dalam. Lalu terjadi sesuatu yang ekstrem. Inti yang runtuh tiba-tiba memantul dan menghasilkan gelombang kejut raksasa. Ledakan pun terjadi. Inilah yang disebut supernova. Ledakan paling dahsyat di alam semesta. Dalam satu momen, bintang bisa bersinar lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan itu, satu bintang mengalahkan miliaran bintang lainnya. Dan bukan hanya cahaya. Ledakan ini melempar material ke seluruh penjuru. Unsur-unsur berat seperti emas, perak, uranium, terbentuk dari ledakan ini. Artinya, emas yang kamu pakai berasal dari kematian bintang. Kita sendiri juga begitu. Sekarang ada jenis lain yang tidak kalah gila. Supernova tipe 1A. Ini terjadi bukan dari satu bintang besar, tapi dari sistem 2 bintang. Salah satunya adalah Katai Putih, sisa bintang yang sudah mati. Jika ia mencuri materi dari pasangannya, masanya bertambah sampai mencapai batas tertentu. Ledakan terjadi tanpa peringatan. Seluruh bintang hancur total. Tidak ada sisa, hanya energi dan cahaya. Apa yang tersisa setelah supernova tergantung masanya. Jika cukup besar, ia bisa menjadi bintang neutron. 1 sendok teh materinya bisa seberat miliaran ton. Jika lebih besar lagi, ia bisa menjadi lubang hitam, tempat di mana gravitasi begitu kuat, bahkan cahaya tidak bisa keluar. Dari satu ledakan, bisa lahir objek paling ekstrem di alam semesta. Jika sebuah supernova terjadi dekat bumi, apa yang terjadi? Jika terlalu dekat, radiasi bisa menghancurkan lapisan ozon. Tapi kabar baiknya, tidak ada kandidat berbahaya yang cukup dekat saat ini. Kita aman untuk sekarang. Di skala alam semesta, supernova terjadi terus-menerus. Setiap detik, di suatu tempat, ada bintang yang mati. Dan dari kematian itu, lahir sesuatu yang baru. Galaksi berkembang, planet terbentuk, kehidupan muncul. Kematian bintang adalah awal dari kehidupan lain. Itulah paradoks alam semesta. Kehancuran menciptakan kehidupan. Dan semakin kita memahami ini, semakin kita sadar bahwa kita adalah bagian dari siklus besar, bukan sesuatu yang terpisah. Lain kali, kamu melihat langit malam. Ingat ini, di antara bintang-bintang itu, ada yang sedang hidup, akan mati, dan sudah meledak. Terima kasih sudah menonton. Dukung kelas Insight dengan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di Insight berikutnya.